Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi sosial kelas 2 penyuluhan pertanian berkelanjutan semester 2. Kami yang beranggotakan 1. Malaikatus Yusri Arsyida, 2. Milatina Latifah Putri, 3. Muhammad Syakur. Di sini kami akan menjelaskan tentang motivasi. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force, yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku, dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Menurut Umam 2012, 159. Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju pada hal yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Yang kedua ada teori-teori motivasi. Teori motivasi yang pertama yaitu teori kebutuhan McClelland. David McClelland adalah seorang psikolog yang menyebutkan opininya terkait teori motivasi yang terbagi menjadi 3 jenis kebutuhan. Antara lain, yang pertama, kebutuhan prestasi atau need for achievement. Yang kedua, kebutuhan afiliasi atau need from affiliation. Dan yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan atau need for power. Yang kedua, ada teori E.R.G. Alderfer. Teori E.R.G. Alderfer atau juga dikenal sebagai E.R.G. disebutkan oleh Alderfer yang ia ambil dari bentuk persamaan. Yang pertama ada E atau eksisten yang artinya ekstensi kebutuhan, sama halnya dengan fisiologis serta materialistis. Yang kedua ada R atau relatedness yang menyebutkan hubungan dengan pihak yang lainnya. Dan ketiga ada G atau growth yang berarti kebutuhan tumbuh guna meraih potensi diri yang optimal. Teori selanjutnya adalah teori hierarki Maslow. Teori hierarki disebut oleh Abraham Maslow yang merupakan seorang psikologi pada tahun 1943. Dalam teori ini disebutkan jika tingkatan kebutuhan hidup manusia itu didasari kepada 5 jenis, mulai dari keperluan yang mendasar sampai keperluan tertinggi. Tingkatan hierarki yang dimaksud di atas ialah 1. Kebutuhan fisiologis atau physiological needs, yaitu keperluan hidup manusia yang sangat dasar seperti kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, udara, air, tempat tinggal, serta keperluan lain untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan atau safety needs, yaitu kebutuhan hidup manusia untuk mendapatkan rasa aman dari tindak kekerasan, baik itu secara fisik ataupun secara psikis. Sebagai contoh, lingkungan dari tempat tinggal yang bebas akan polusi, pelindungan dari keselamatan akan bahaya, serta berbagai ancaman di dalam hidup seseorang. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial atau social needs, yaitu seiring dengan sifat dalam diri manusia yang menjadi makhluk sosial, manusia ini memerlukan orang lain dalam menjalankan hidupnya. Keperluan satu ini mensyaratkan manusia guna mempunyai rasa mencintai serta dicintai. Yang keempat adalah keperluan penghargaan atau esteem need, yaitu keperluan yang berhubungan dengan keamanan fisiologis serta sosial. Keperluan atau kebutuhan tersebut dijadikan individu itu berharap untuk diakui oleh orang lain, mempunyai reputasi serta rasa percaya diri dan juga dihargai oleh orang lain. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization, yaitu kebutuhan atau keperluan yang paling tinggi di dalam hidup manusia adalah kebutuhan manusia agar bisa memenuhi ambisi dalam diri pribadinya. Teori selanjutnya, teori yang berasal dari teori harapan Fromm. Victor Fromm adalah seorang profesor yang berasal dari Kanada. Beliau menyebutkan teori motivasi di dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation, yang berbunyi jika seorang akan mengerjakan sebuah tindakan sebab mengharapkan hasil maupun imbalan. Konsep dari teori harapan Fromm yaitu 1. Harapan atau ekspektasi, yaitu tingkat kepercayaan dalam diri seorang jika sebuah usaha akan mampu menghasilkan suatu kinerja tertentu. Yang kedua adalah instrumentally, yaitu tingkat kepercayaan dalam diri seseorang jika suatu kinerja yang dikerjakan dapat memperoleh hasil tertentu.
Yang ketiga adalah valensi atau balance, yang berhubungan dengan nilai positif serta negatif dari hasil yang sudah dicapai. Teori yang terakhir berasal dari teori motivasi Huygens-Hesburgh. Teori Hesburgh atau juga dikenal dengan teori dua faktor yang berbeda, yaitu tingkat kepuasan serta ketidakpuasan di dalam bekerja, atau dikenal juga sebagai teori MH. 1. Kepuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan prestasi, pengakuan, tanggung jawab yang akan memberikan kepuasan positif untuk karyawan. Yang kedua adalah ketidakpuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan keadaan dari lingkungan kerja, hubungan atau relasi antar individu, keamanan bekerja, ataupun gaji yang memberikan rasa tak puas untuk karyawannya. Setiap individu mempunyai kebutuhan yang ada di dalam dirinya atau inner needs yang menyebabkan mereka didorong, ditekan, atau dimotivasi untuk memenuhinya. Kebutuhan tertentu yang mereka rasakan akan menentukan tindakan yang mereka lakukan. Yang kedua ada harapan. Elkhart dan Simon 1951 secara singkat mengemukakan pendapat dan mereka tentang expectation, yakni expectation which is the probability that the act will achieve the goal. Jadi harapan adalah merupakan kemungkinan bahwa dengan perbuatan akan mencapai tujuan. Yang ketiga ada insentif. Insentif adalah perangsang yang menjadikan sebab berlangsungnya kegiatan, memelihara kegiatan agar mengarah langsung kepada satu tujuan yang lebih baik dari yang lain. Maurice S. Pitele tahun 1973 merumuskan insentif sebagai keadaan yang membangkitkan kekuatan dinamis individu atau persiapan dari pada keadaan yang mengajarkan dengan harapan dapat mempengaruhi atau merubah sikap atau tingkah laku orang-orang. Berikutnya adalah faktor-faktor motivasi. Faktor motivasi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal motivasi yang pertama ada persepsi individu, yang kedua ada harga diri dan prestasi, yang ketiga ada harapan, yang keempat ada kebutuhan, dan yang kelima ada kepuasan kerja. Sedangkan faktor eksternal yang pertama ada jenis dan sifat pekerjaan, yang kedua kelompok kerja di mana individu bergabung, yang ketiga situasi lingkungan pada umumnya, dan yang terakhir sistem imbalan yang diterima. Materi yang terakhir adalah pengukuran motivasi. Pengukuran motivasi terdiri tiga hal, yaitu yang pertama observasi, wawancara, proses. Cara untuk mengetahui tingkat motivasi seseorang bisa dilakukan dengan observasi. Sejauh mana misalnya seseorang tampak sigap, cepat, serius, aktif ketika bekerja. Mereka yang memiliki motivasi tinggi, tampak serius dan cepat dalam bekerja. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian yang mereka lakukan dalam bekerja atau prestasi-prestasi yang pernah diraih. Mereka yang bekerja memiliki target atau memiliki prestasi yang baik dan motivasinya tinggi. Jadi wawancara ini digunakan satu wawancara juga digunakan untuk mengetahui tingkat motivasi seseorang. Umumnya yang digunakan adalah tes kepribadian dengan tes kemampuan disebut. Alat tes yang digunakan antara lain Davis, Bartek, TAT, CAT, Psicotik, dan seterusnya. Alat tes tersebut umumnya tidak hanya mengembangkan satu aspek motivasi saja, tetapi banyak aspek psikologi yang lain. Ya, sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf.